Minta tolong diputar arah salon itu nih. Nah. Oke. Adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jangan dianu ya, biar dia tetap di posisinya. Untuk malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah-masalah yang ada di asrama. Yang pertama, sebagai pembukanya, tadi pergi ke toko nemenin adik buat keperluan ya, dia nyari barang pribadi gitu untuk memperbagus ruangannya. Sampainya di rumah, saya mampir sebentar di papu saya, keluarga. Di sana kebetulan ada bibi saya juga, nelpon sama keluarga yang ada di Gunung Sari. Nah, ternyata setibanya saya di situ, ternyata yang jadi bahan pembicaranya adalah saya. Nah, kenapa? Bibi saya membahas waktu yang kemarin saya yang tiba-tiba mau berhenti kuliah. Apakah di sana nih yang keluarga saya yang dari Gunung Sari ini mengiyakan hal itu? Nggak, panjang lebar deh, pokok awas kalau bahasanya dia ya, bibi saya di Gunung Sari ini, pokok awas budi, lemak namun ule daya tu kamu ikut kaki bilemak. Dedek jangke engkah kuliah, dedek jangke engkah belajar. Angkat derajat dengan toaknya, adik mau jadi dengan sukses. Itulah pesan yang disampaikan oleh bibi saya waktu di telepon tadi itu. Adik-adik, apa yang mau saya sampaikan kepada kalian terkait dengan yang tadi itu? Jadi ketika ada seseorang yang melihat kita, maaf dalam hal ini mungkin lagi putus, kita ini lagi putus semangat, lagi down, lagi ada rasa malas-malas untuk belajar. Ada orang yang ayo rajin ayo, kita lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya demi membahagiakan dan mengangkat derajat kedua orang tua. Karena sejatinya kita disekolahkan itu untuk melebihi daripada kedua orang tua. Posisinya nih, dalam arti kita jangan sampai nanti di sana lupa diri. Misalkan kalau udah sukses, udah jadi alim ulama, udah jadi kiai, udah jadi profesor, dokter dan sebagainya, banyak harta. Di sana kita jangan sampai melupakan jasa orang-orang yang sudah memberikan banyak pelajaran untuk kita. Bil khususnya adalah ibu dan bapak kita. Kedua orang tua yang hampir setiap waktu itu siang, sore, malam, pagi itu tidak ada waktu istirahat. Adapun waktunya istirahat hanya sedikit demi mencari nafkah, mencari uang supaya anak-anaknya itu bisa sekolah. Maka apa yang perlu diperhatikan dalam hal ini adik-adik? Yang pertama, penyampaian yang pertama di bagian yang pertama. Ketika orang tua sakit di rumah, apakah di sana mereka yang baru sakit sedikit, misalkan batuknya nih, anak debu, tidak kerja 2 hari,
Nah, demam tinggi pun, dek ya, mereka akan tetap lawan sebisa mereka demi kita. Kita yang ada di asrama, jangan nanti demam sedikit minta izin pulang. Atau mungkin sakit kepala sedikit langsung panggil orang tua supaya diizinin. Tuh. Karena sejatinya adik-adik apa yang pernah saya sampaikan terkait masalah sakit. Kalau sakit sedikit dipaksa, jangan dibawa manja. Khawatir nanti ya kedepannya itu kita jadi orang yang baru baru sakit sekali induk, nggak bisa dipaksa, nggak mau dilawan, ujung-ujungnya apa, istirahatnya seminggu, padahal sakitnya apa, pusing sedikit, padahal itu kalau dipaksa, kalau dilawan bisa sembuh sakit itu nih. Itu yang bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, sakit sembuh atau rajin ataupun malas, siapa yang tentuin? Diri masing-masing. Penyampaian yang sudah ya, siapa ini? Penyampaian yang sudah tolong itu diindahkan. Tujuannya adalah supaya kita jadi lebih baik. Nggak ada deh ceritanya pembina ngomong panjang lebar supaya kalian bosan ngedengerin itu, enggak. Yang bawa kunci. Itu. Jadi adik-adik dengar yang adik tuh. Halo. Nah, kemudian yang berikutnya gini ya dek ya, kalau seandainya hari ini ada yang sakit, tiba-tiba dia sembuh, nanti ketika nonton, tanda tanya nih, apakah sakitnya itu betul atau dibuat-buat. Kalau memang betul, semoga cepat sembuh. Tapi kalau dibuat-buat, ingat, ketika pamin khudni min sihatika liman doa wamin hayatika limautika. Ketika engkau diberikan sehat, maka pergunakanlah sebelum datang waktu sakit. Dan ketika diberikan waktu hidup, pergunakan dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu mati. Itu ya. Oke. Kemudian dua hal yang terakhir sebelum nanti akan saya minta yang dihukum itu maju. Adik-adik dengar baik-baik ya. Saya tipe orang yang agak kurang suka mukul, betul. Orang suka mukul. Bahkan hampir tidak mau mukul sama sekali. Nanti kalau ada yang buat masalah, ingat nih ya, saya udah sampaikan berkali-kali kaitannya dengan masalah itu. Pun kalau tidak ada yang mau dengar, ada yang melanggar, maka siap-siap akan ada konsekuensinya. Pulang tanpa izin, yang dekat rumahnya, kalau dia tetap pulang tanpa ada yang izin dari pembina, kemudian itu kita udah jadi masalah, ya udah terima nanti konsekuensinya nanti di sana. Anak sini tidak mau mati. Saya kalau yang dekat rumahnya mau minta izin, sebelum waktunya pulang, misalkan kalau siang, pulangnya itu kan makan jam zuhur, setelah zuhur. Ya udah makan setelah itu, jangan ambil waktu sebelum zuhur. Kayak hari ini kita libur ya, atau mungkin kayak tadi sore belum jam 5 udah terlalu awal minta izin pulang. Kalau cepat balik syukur, tapi kalau ujung-ujungnya balik ya waktu selawat terus terlambat, jengkel saya nih sama yang begitu. Dengar baik-baik nih, teman sini yang kuat pulang, yang jauh rumahnya ini, jangan dikiranya tidak diperhatiin kalian yang dekat rumahnya dari pondok. Di alam bawah sadarnya, ya Allah, melihat malah batul-batul salahin ini yang nguli, mangan balik.
Ini udah bisa sampaikan ke kalian. Tapi kenapa kok masih ada aja yang masih melanggar aturan yang satu ini? Terus, Febri yang sakit apa? Alta, sakit apa dia? Dia apa? Sakit kakinya, tidak bisa keluar. Awas loh. Sering dia keluar. Yang hadir, yang dihukum tadi malam, boleh di depan anunya ya. Sekarang. Boleh agak mundur lagi deh. Mundur dari baris tempat sini duduk, itu mundurnya 3. Nih, di belakang yang ini ya. Yang ini. Silakan. Oke. Kita akan mulai dari jumlah yang terbanyak. Adik-adik, dengarkan baik-baik. Jadi hukuman yang saya minta tadi malam itu adalah sini membuat satu halaman, itu ditulis apa, kenapa, anak apa, motivasi sini itu mondok, masalah yang sini alami, intinya kaitannya tentang dunia pondok yang itu berhubungan antara sini dengan orang tua. Maka malam hari ini saya akan minta masing-masing dari kalian baca tulisan yang sini buat. Itu lebih baik ketimbang saya minta sini itu loncat pondok 80 kali atau mungkin push up-nya 500 kali, yang mungkin itu lebih berat lagi kayaknya. Nulis satu halaman motivasi atau mungkin apapun itu selama itu baik dan bisa jadi pelajaran, tidak apa-apa deh sini baca. Tidak usah malu. Anak ini umpamanya kita mau lihat seberapa besar keyakinan teman-teman yang di depan ini betul-betul niatnya untuk pondok. Oke, kita mulai dari Imam Al-Kahfi. Dimas. Nih, sana. Nah. Tujuan saya mondok adalah agar saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tujuan saya mondok kan. Tujuan saya mondok adalah di keluarga saya ada yang lebih besar. Supaya saya menjadi pintar. Saya mondok karena keinginan sendiri dan orang tua. Saya mondok agar mendoakan keluarga saya yang sudah meninggal masih hidup, supaya saya menjadi lebih baik, supaya saya
agar menjadi orang yang pintar, agar saya tidak berpergaulan bebas, agar saya disayangi keluarga, supaya saya diberikan oleh orang tua, supaya dibanggakan oleh orang-orang di desa, menambah ustadz yang ada di desa, agar di saudara saya ada yang jadi ustadz kiai. Saya disuruh mondok agar menjadi penceramah. Saya mondok supaya saya dikirim ke Mesir, supaya uang lebih hemat, agar menjadi lebih mandiri, agar menjadi orang berilmu, agar menjadi orang beradab, supaya saya jadi lebih bersih, dan supaya saya bisa membedakan baik dan tidak baik, halal dan tidak haram, halal dan haram, supaya saya tidak menjadi pemabuk. Ini Ya. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan alasan saya bisa membaca ilmu nahu agar tidak mabuk-mabukan, bisa mendoakan orang tua, membanggakan orang tua, bisa menjadi imam agar lancar mengaji, taat pada ilmu agama, sering melaksanakan sholat, bisa baca kitab, bisa baca wirid, bisa memimpin doa, bisa menaati peraturan, disiplin, bisa bangun pagi, membanggakan orang tua, doakan semua keluarga, tidak melawan orang yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, tidak melawan orang tua, punya teman banyak, tidur bareng, belajar bareng, makan bareng, mandi bareng, kegiatan bareng. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau semua mungkin lama ya, 3 orang. Udah. Ya, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya ingin mondok di Hikmatus Syarif untuk menuntut ilmu dan berkhidmat kepada Tuan Guru Zaid Syarif.
Karena teman saya banyak yang mondok di sini, jadi saya ingin juga mondok di sini. Karena saya mendengar banyak orang yang ngomong kalau Hikmatus Syarif terkenal dengan kitabnya, jadi saya ingin juga belajar kitab di pondok ini. Karena saya ingin meneruskan jejak orang tua saya. Rata-rata keluarga saya mondok semua, jadi saya ingin mondok. Karena saya ingin menuntut ilmu agar menjadi pintar dan membanggakan kedua orang tua. Agar pergaulan saya tidak rusak. Saya ingin belajar adab supaya bisa mengerti tentang nahu dan sorot. Karena asadisnya banyak yang saya kenal. Agar bisa sholat tahajud dan bangun lebih pagi. Agar punya banyak teman. Agar saya bisa menjadi anak yang mandiri. Agar kelak nanti bisa mendoakan kedua orang tua. Agar banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nak terlalu panjang ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ingin mondok, ingin banyak menuntut ilmu agama dan bisa membawa kedua orang tua ke dalam surga. Dan agar bisa disiplin di pondok. Untuk membanggakan kedua orang tua dan ingin mempunyai banyak ilmu dan agar bisa menjaga akhlak dan adab agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi alasan kenapa saya mondok. Alasan saya karena kemauan saya sendiri dan juga permintaan kedua orang tua saya.
dan juga karena kakak saya juga yang mondok di sini. Saya mau mondok karena saya lihat teman saya orang tua saya mau lihat saya jadi anak soleh, berbakti kepada orang tua, punya akhlak yang baik dan tahu agama. Saya disuruh juga pacu-pacu belajar agar saya sekolah ke Mesir agar jadi tuan guru. Dan bapak saya juga dia alumni di pondok ini dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Ryan. Sebelum saya lanjut, sebenarnya tidak harus panjang, tetapi kalau saya dengar betul-betul kalimat itu betul-betul bisa membuat saya pribadi itu jadi kaget. Yang kalau kita dengar rata-rata semua teman-teman tuh ada yang melihat teman modal, ada yang karena orang tuanya, ada yang karena kemauan dirinya sendiri. Yang mau saya dengar tuh kalimat awalnya tuh begini nih. Dulu sebelum modal teman-teman saya tipe orang yang cukup nakal, betul-betul nakal, yang kalau diminta sesuatu sama orang tua tuh tidak pernah mau dengar. Diperintah untuk sholatnya kadang lari, kadang main-main dulu sama teman, kadang ya berjorak. Kalau udah diminta sholatnya, kalau diminta ngaji pura-pura sakit, pura-pura tidur. Nah, di saat masuk dunia pondok pesantren, alhamdulillah teman-teman, saya merasa sedikit ada perubahan. Yang awalnya mungkin ketika saya bilang saya itu nakal, teman-teman percaya atau dengan masuk di dunia pondok pesantren, nakalnya itu sedikit berkurang. Tuh. Ya rata-rata alasan saya ini itu. Tapi bagus sudah. Itu awal yang baik supaya Sida berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapat Sida di depan semua orang selama pendapat itu baik. Ya, yang terakhir, Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya dipondokkan sama orang tua karena masih saya SD, saya jarang sholat karena dipengaruhi oleh HP. Saya dipondokkan agar saya terjaga dari yang namanya pergaulan yang rusak. Dan alasan bapak saya pondokan saya agar saya lebih banyak memahami ilmu agama dan agar saya bisa mendoakan kedua orang tua nanti dan agar saya bisa memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Dan alasan saya juga memondok agar bisa cepat bangun sebelum subuh agar bisa sholat tahajud. Alasan saya masuk pondok ini karena ada kakak pisah saya agar saya bisa dijaga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu beberapa sebelum nanti yang lain tetap akan menyampaikan, tetapi itu di depan saya, tidak di depan teman-teman yang lain. Sebelum yang itu, sederhananya, ya, kalau saya boleh gambarkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sini tadi itu,
Mondok itu kalau untuk kemauan orang tua satu, diminta disiplinnya, diminta menjaga kekeluargaannya, diminta saling menghargainya, diminta untuk memahami orang lain, diminta untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lebih-lebih zaman sekarang itu zaman yang bebas pergaulan. Di luar, kita tidak bisa kontrol diri, maka bisa dipastikan kita kemungkinan cenderung masuk pergaulan yang rusak. Karena orang-orang di sekitar kita lebih memilih untuk bersenang-senang, maaf dalam hal ini sebagian, dibandingkan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang anak dan sebagai seorang penuntut ilmu. Itulah apa yang menjadi penyebab dan alasan utama orang tua itu mondokin adik-adik semua di pondok pesantren. Bukan karena tidak disayang, bukan karena tidak dikangen, atau mungkin supaya jauh dari rumah. Nah, tetapi ketika kita mau untuk mondok dan kita paham arti mondok itu bukan hanya sekedar mau membanggakan kedua orang tua, katanya mau banggain orang tua, tapi belajar enggak kira-kira hari ini, murojaah enggak sih di hari ini? Nenek sekedar kalimat doang tertulis di buku, lagu nek uraian ia nek perbuatan sehari-hari. Karena yang memang betul mau membahagiakan kedua orang tuanya itu antara ucapan, tulisan dengan perbuatannya sesuai. Bukan hanya sekedar ucapan, namun juga dibuktikan dengan perbuatan. Itu yang ada bagi anak yang betul-betul mau melihat kedua orang tuanya bahagia, bukan yang ngomong supaya saya jadi ustadz, supaya saya jadi alim ulama, supaya saya jadi tuan guru. Milih jadi tuan guru, laku males buka kitab. Milih jadi polisi, laku males olahraga. Males bangun paginya, males disiplinnya. Gimana itu mau terwujud kalau kita kebanyakan apa? Main-main, kebanyakan apa lagi? Tidur, kebanyakan apa lagi? Berjorak, buat masalah. Gimana itu akan terrealisasi nih? Kalau kita tidak barengi dia perbuatan kita. Sedikit ucapan, lebih banyak tindakan. Itu namanya laki-laki yang bertanggung jawab antara ucapan dengan perbuatannya. Ya maklum ya, kalau untuk seumuran sini ya mungkin itu tadi, walaupun dibilang mungkin agak kurang, mungkin dari apa yang sudah sampaikan belum semua, termasuk saya pribadi, ya kita coba apa yang sudah saya tulis tadi itu jangan sampai hanya sebatas kalimat saja, omongannya aja, tetapi tidak bisa dibuktikan. Ya, dulu SD, insya Allah besok saya jadi guru agama. Nah juga itu hanya kalimat yang spontan keluar nih. Tiba-tiba lulus aliyah dalam keadaan belum banyak yang dikuasai, tiba-tiba diminta mengabdi, ketemu sama sini. Ya mungkin itu cara Allah sedikit memberikan gambaran bahwa ucapan adalah doa. Tadi yang mau jadi alim ulama, yang mau jadi tuan guru, kita aminkan. Karena apa? Baik buruknya yang keluar dari mulut ini itu kembali juga kepada kita. Kita berdoa kepada orang yang supaya mudah-mudahan dia jadi orang alim. Insya Allah doa itu juga kembali kepada kita. Yang penting kalau yang baik itu kita coba lakukan juga. Jangan yang jahat. Mudahan jadi dengan lagi. Kemudian kita jadi orang yang seperti itu, na'udzubillah, dihindari yang adik-adik. Intinya yang mau saya bilang adik-adik ya, bagi yang suka tidur, bagi yang suka bercorak kebanyakannya mungkin, bagi yang suka coret-coret buku, yang katanya cuma beli buku tetapi malah dirobek bukunya, dipakai buat gambar, coba pikirkan baik-baik. Kenapa sih dia diminta untuk belajar?
Karena apa? Belajar itu menjadi sebuah kebutuhan supaya kita nanti di zaman yang akan datang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, diajari dengan tahu. Itu. Paham adik-adik ya? Intinya hargai. Mari kita hargai perjuangan kedua orang tua. Bapak yang sudah capek-capek ya. Mungkin nih pokok gabah dari sini perginya tuh nanti ke Lombok Timur hanya sekedar pokok gabah doang. Kemudian kita di sini cuma main-main. Ya Allah dek, bayangkan berapa keringat yang keluar itu. Ya, yang ibunya jadi pedagang, kita buat. Jangan ibu jadi pedagang. Saya akan buat besok ibu jadi bos para pedagang. Itu namanya niat baik. Bukan hanya sebatas omongan, tapi juga harus bisa dibuktikan. Kita coba adik-adik. Kenapa? Saya khawatir saya yang ngomong ini juga begitu. Terlalu banyak bicara tetapi kurang perbuatannya. Itu saja adik-adik. Dan mohon ya untuk sini yang merasa kurang dan yang belum diminta maju. Setelah ini diam dulu sebentar. Yang lain ya mungkin besok ya, malam ini sudah istirahat. Untuk yang belum, insya Allah besok pagi. Dan bagi yang kurang catatannya, ya saya kasih kesempatan sudah. Malam ini ditambah selebar pun. Paling enggak itu kasih jaraknya 1 baris lah. Tidak sampai lebih. Misalkan ini selebar bolak-balik di 31 baris nih belum terisi, nah ada apa-apa yang 1 baris itu dikosongkan. Gitu. Paham ya? Kalau saya mau nih betul hukmati yang saya berikan. Untuk yang tidak hadir hari ini, coba saya minta tolong ditulis dulu. Yang bawa pulpen siapa? Dek, minta tolong dicatat ya. Hamdan Sulma, izin di saya. Adil, Ilham Aziz. Oh, tunggu dulu. Dijeda dulu ya.